Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini mari kita bersama lagi merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan di saat kami akan membaca merenungkan firman, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Kunci Kerajaan Surga. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Yesus meneruskan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata Petrus berarti sebuah batu. Sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dialahkan oleh pintu alam maut. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk-makhluk cerdas di surga. Dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan. Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri. Tubuhnya sendiri yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu alam maut pun tidak dapat menang. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya terhadap siapa segala kuasa iblis dan kuasa orang jahat ditujukan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir, karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, maka mereka tidak dapat dikalahkan. Selama 6.000 tahun, iman sudah bertumpu pada Kristus. Selama 6.000 tahun, banjir dan topan kemarahan iblis sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu. Dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Ia berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya, dan termasuk yang di sini. Perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup surga. Hal itu menyatakan keadaan yang dengannya manusia diterima atau ditolak. Demikianlah orang-orang yang memasyurkan sabda Allah menjadi suatu semerbak kehidupan menuju hidup atau bau maut menuju mati. Pekerjaan mereka adalah suatu tugas yang syarat dengan hasil abadi. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 20-22. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kami. Bahwa sabda Kristus, firman Allah, Alkitab yang suci yang Engkau berikan kepada kami, itu boleh kami simpan, kami jaga, agar kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah batu karang itu, di mana kami boleh berdiri sebagai umat-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menghidupkan sabda Injil kekal itu, menyertai akan istirahat malam kami. Bangunkan kami besok dengan tubuh yang sehat, agar kami boleh beraktivitas dan terus memuji akan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.